Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andreas Sucilaksono dengan NIM 201324012 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada materi perdagangan internasional hari ini? Yang perdagangan internasional. Lalu yang kedua, teori yang mendasari adanya perdagangan internasional. Nah, untuk teori ini ada dua. Yang pertama, teori keunggulan mutlak, lalu teori keunggulan komparatif. Lalu yang ketiga, itu ada manfaat perdagangan internasional. Nah, manfaat ini ada 5. Yang pertama, terjadi hubungan bilateral dan multilateral. Yang kedua, saling bantu secara cepat. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Keempat, keunggulan internal dan eksternal. Dan yang terakhir, memperluas kesempatan kerja. Nah, selanjutnya yaitu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, adanya sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Yang ketiga, adanya kebutuhan dalam negeri. Yang keempat, siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Lalu yang terakhir, keinginan saling bekerja sama. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional. Di sini, pengertian perdagangan internasional merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Selanjutnya yaitu teori yang mendasari adanya perdagangan internasional. Nah, yang pertama, teori keunggulan mutlak. Pada teori ini dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dibandingkan dengan harga yang sudah ditetapkan di negara lainnya. Nah, yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif. Suatu negara tidak memiliki keunggulan secara mutlak pada produksi suatu barang. Pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional, yaitu memilih barang yang paling efektif dan efisien untuk diproduksi. Nah, selanjutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, terjadinya hubungan bilateral dan multilateral. Nah, hubungan bilateral yaitu hubungan yang dilakukan antar dua negara, tentunya saling menguntungkan dalam melakukan perdagangan secara internasional. Lalu untuk multilateral yaitu merupakan kerjasama antar berbagai negara tanpa adanya batasan wilayah sehingga jangkauan bisa luas ke seluruh dunia. Adalah saling bantu secara cepat. Nah, dengan adanya perdagangan secara internasional ini, tentu terjadi efisien dan efektivitas suatu barang atau jasa antar negara, sehingga bisa saling membantu untuk memenuhi kebutuhan, serta dipilih proses produksi yang lebih cepat, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, serta meningkatkan harga jual suatu produk.
Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Nah, jika terjadi perdagangan antar semua negara, tentunya akan memberikan peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya ekspor, impor yang dilakukan antar negara sebagai bentuk perdagangan, maka suatu negara bisa mendapatkan keuntungan dan masyarakat pun merasakan efek dari perdagangan secara internasional tersebut. Yang keempat yaitu keuntungan internal dan eksternal. Keuntungan secara internal tentu bisa dirasakan oleh negara yang bersangkutan, sementara eksternalnya adalah dirasakan oleh negara lain yang terlibat di dalamnya. Sehingga dalam sebuah perdagangan terjadi hal yang saling menguntungkan satu sama lain. Oke, untuk yang terakhir adalah memperluas kesempatan kerja. Dengan dibuka seluas-luasnya perdagangan secara internasional akan berpengaruh pada kebutuhan akan pekerja, sehingga akan tercipta kesempatan lapangan kerja baru bagi negara tersebut guna mempercepat proses produksi. Maka, lapangan kerja semakin luas dengan adanya perdagangan secara internasional tersebut. Selanjutnya yaitu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, adanya sumber daya alam. Nah, SDA yang melimpah ini merupakan bekal produksi dan terjadinya hasil suatu produk yang kemudian memicu perdagangan antar negara, sehingga SDA ini sangat berpengaruh pada terciptanya suatu produk yang baru. Selanjutnya, perbedaan faktor produksi. Perbedaan dari faktor produksi yaitu berhubungan dengan hasil dan efektivitas waktu. Misalnya, suatu negara yang bisa menghasilkan sabun akan memesan sabun ke negara lain, dikarenakan biaya produksi sabun di negara lain akan lebih murah dan efisien. Selanjutnya yaitu adanya kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan akan suatu barang atau jasa yang tidak ada di negaranya, atau dipengaruhi faktor produksi yang ada, maka suatu negara memesan ke negara lainnya sehingga terjadi perdagangan antar negara secara lebih luas. Adanya siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Nah, dengan adanya perdagangan secara internasional, tentu terjadi siklus ekonomi, yaitu ada penjual dan juga pembeli. Kemudian, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dilakukan secara internasional, maka otomatis akan memperluas jaringan antar negara di seluruh dunia. Oke, untuk yang terakhir adalah keinginan saling bekerja sama. Nah, hal lain yaitu dipicu dari keinginan antar negara untuk saling bekerja sama dalam hingga kurun waktu yang tidak dapat ditentukan, akan semakin meluas dan efektif dalam menjalankan perdagangan antar suatu negara. Nah, berikut adalah seluruh materi dari materi perdagangan internasional. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk materi yang akan datang, saya akan sampaikan lagi ke depannya. Untuk materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini, mohon untuk dipelajari kembali supaya kalian lebih memahami. Oke,
Sekian pemaparan dari materi perdagangan internasional oleh saya, Andreas Wiji Laksono. Tetap semangat, salam sehat, dan sampai jumpa kembali.